Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan segala Amin, urusannya amin, ya rabbal alamin. maupun urusan duniawinya, terutama urusan akhiratnya. Amin, ya Amin, rabbal amin, ya rabbal alamin. Sebelum bertanya, Buya, saya mau meminta doanya kepada Buya di akhir majelis nanti untuk kesembuhan saya, karena selama 3 tahun terakhir ini saya sakit. Baik Buya, ini yang mau saya tanyakan. Silakan. Bagaimana caranya kita menyikapi rasa kikir yang ada di dalam diri kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, misalnya bersedekah, tetapi rasanya berat sekali untuk mengeluarkan harta kita, uang kita, takut gak cukup, takut kurang, takut nanti ada terjadi apa-apa gak punya uang. Bagaimana cara menyikapinya, Buya? Padahal kalau sudah melakukan kebaikan itu rasanya nikmat sekali, Buya. Tapi mau memulainya sangat berat sekali, Buya. Itu saja yang mau Baik. saya tanyakan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang doain kami, yang lagi sakit, ibu doain semua, ahli majelis, ahli surga semua doain ibu yang sakit. Dia minta. Waktu ibu pulang ke rumah nanti, tahajudan malam hari doain semuanya. Yang hadir, semoga jadi ahli surga, rumah tangganya indah, yang jomblo cepat nikah, doain. Banyak yang jomblo ini. Keras bikin ini. Rame. Nah, banyak jomblo, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ibu yang soleha, setan itu selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Pertama memang kita terus minta kepada Allah. Dan sebaik-baik orang itu nyadari kekurangannya. Kalau hebat, kalau ada orang merasa dirinya pelit harus tahu. Jujur deh, kalau disebut di depan orang gak usah malu sama orang. Kalau saya pelit gak usah ngomong gitu kan. Ngadu aja kepada Allah, makanya semuanya perlu koreksi diri. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, adulah. Ya Allah, kenapa saya pelit ya Allah? Gitu, ngadu. Minta ya Allah, jadikan saya tidak pelit lagi ya Allah. Mungkin Anda orang sombong. Ya Allah, saya kok sering sombong, sering banggakan harta saya ya Allah. Saya ngadu kepada Allah. Yang nggak bisa ngadu, nggak sadar penyakitnya berat banget dia. Sadari dulu, maka setiap orang punya penyakit berbeda-beda. Nah, di dalam kita mengobati sesuai dengan penyakitnya. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi orang datang di waktu yang berbeda, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Dijawab, berbakti pada orang tua. Yang ketiga ada lagi orang datang, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Kayak ibu tadi bertanya, sedekah. Loh, Nabi ini gimana jawabnya? Pertanyaannya sama, kok jawabnya beda? Beda. Ya Rasulullah, orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Kenapa jawabannya sama? Nabi kan diberi wahyu. Iya. Yang pertama, yang tanya, ibadah yang paling bagus apa? Lalu aku jawab jihad. Dia itu orang kalau ada seruan untuk berjihad, dia sembunyi dia itu. Yang kedua, dia itu orang rajin ke masjid, rajin ngaji. Tapi dia tuh sering ngomong tidak enak dengan bapak ibunya. Makanya ibadah paling bagus bagi dia adalah berbakti pada orang tua. Yang ketiga dia, wah paling senang ibadah puasa. Karena orang pelit dia itu. Orang pelit senang puasa ya. Ibadahnya bagus dia. Cuman dia pelit. Maka aku kasih tahu bahwasanya ibadah yang paling bagus bagi dia adalah sedekah. Jadi diperangi Bu sesuai dengan penyakitnya tadi. Nah, cuman merangi juga tadi kata ibu berat. Baik, berarti Anda telah dibohongi oleh setan. Maka bohongi juga itu setan. Nah, sekarang gimana cara bohongi setan? Suatu ketika saya minta bantuan sebuah pondok ngasih motivasi. Bagaimana bangunan selesai? Gimana setiap santri
memberikan sumbangan 30.000 setiap bulan. Siap nggak? Aduh diem. Siap nggak? Oke. Allah 30.000 per bulan susah kayaknya. Sudah sekarang kalau 30.000 per bulan kan jadi dapat. Sudahlah gak usah banyak-banyak. 1.000 aja Anda pakai kotak amal. 1.000 setiap hari. Setuju? Setuju. Suruh kotak setiap hari ngasih 1.000. Kok jadi setuju? Ajib. Satu hari 1.000 kali 30 berapa? Kan sama hasilnya. Nah, berarti setan harus dibohongi ibu. Jadi kalau sedekah itu nyicil. Jadi jangan langsung akhir tahun 200 juta. Enggak. Sedikit. Bilang aja, Ustadz, kalau bangun pondok jangan ragu deh. Ngambil ke sini nanti petuh semen saya belikan, nyicil gitu. Karena memang kelas pelit ini. Yang lain suka nyicil kelas pelit itu. Tapi lumayan masih memerangi itu. Jadi cicil sedikit, nggak sadar. Sehingga kalau dihitung nanti bisa banyak ternyata. Bohongi itu setan. Ya kan? Sedikit tapi rutin. Coba kalau Anda rutin setiap hari 10.000 deh. 10.000 sehari susah deh. Pagi hari 3.000, 3 hari setelah sholat subuh, Anda 3.000. Habis sholat duhur 4.000. Sebelum tidur 3.000 deh. 10.000 sehari. Kali berapa dalam sebulan? Jadi seperti itu. Namanya membohongi setan. Siasatilah kekikiran Anda. Bisa jadi dengan bentuk yang lainnya. Di antaranya apa? Nurunkan harga waktu Anda jualan. Itu sedekah juga. Harganya masih 5.000, lah turunin deh 4.000, sedekah juga. Sampai Anda terlatih, Anda dagang sebetulnya. Dagang beras, harga beras 9.000, tanya apa? Hari ini Bu ada beras murah. Tapi khusus ibu-ibu dikasih telepon, ibu-ibu yang fakir itu dikasih telepon. Bu, saya punya jualan beras murah. Oh iya, harga biasanya 9.000, ternyata di luar 7.000. Sedekah 2.000 enggak kerasa Anda. Halus, memang setan perlu dibohongi. Itu bohongi setan. Jadi seperti itu. Tapi yang terpenting tadi kami sebutkan perangi. Orang harus tahu. Bahkan kata Imam Ghazali, ada orang beribadah nuruti hawa nafsunya. Yaitu tadi, kenapa dia puasa terus? Sak keluarganya diajak puasa, karyawannya diajak puasa. Kenapa? Dia orang pelit. Puasa paling enak bagi orang pelit, kan ngaco. Baik, seperti itu ya, diperangi insya Allah jadi dermawan semuanya. Nah ini kita program kayak masjid, bangun masjid. Sampai suatu ketika, ibu di sebuah masjid, ibu itu dagang di depan. Itu setiap ke toilet itu, sehari itu waktu dagang itu ke masjid itu berapa? 3 kali, paling tidak. Dia sudah pastikan, Buya, saya setiap ke masjid, saya tidak boleh kurang dari 3.000. 3.000. Bahkan kadang 5.000. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. Berapa tahun ibu di sini? 15 tahun, suruh ngitung, stres dia. Banyak yang sudah saya kasihkan. Jadi dengan sedikit demi sedikit itulah, kalau memang. Tapi yang sedikit demi sedikit itu karena orang pelit memang gitu. Tapi nggak apa-apa, mau berobat kok. Nanti gara-gara ini diikuti semuanya. Berarti Anda ikut pelit dong. Yang sudah biasa dengan sedekah banyak, sedekahlah yang banyak. Bagi yang pelit, disiasati dengan cara semacam ini. Wallah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.